Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang suggestion or advice and offers in English, atau saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. And what will we learn in this material today? Yang pertama, we have expression of asking and giving suggestion or advice, yaitu ungkapan meminta dan memberi saran atau nasihat dalam bahasa Inggris. The second, we have expression of accepting and rejecting suggestion or advice, ungkapan menerima dan menolak saran atau nasihat. The third, we have expression of offering and responding, yaitu ungkapan menawarkan dan menjawab tawaran. Yang keempat, expression of accepting and refusing offers, yaitu ungkapan menerima dan menolak tawaran. And then the last, we have example of suggestion or advice and offers in English, yaitu contoh saran dan tawaran dalam bahasa Inggris berupa percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't forget to pray first before studying. Suggestion atau saran. Apa itu suggestion atau saran dalam bahasa Inggris? Suggestion or advice adalah sebuah saran atau nasihat yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tentunya ini sering kita alami, baik meminta saran ataupun memberikan saran kepada orang lain. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu saran, gitu ya. Jadi sebuah masukan yang diberikan, entah itu dilaksanakan atau tidak, itu bergantung dari orang yang diberikan saran tersebut. Nah, di sini kita punya beberapa ungkapan untuk meminta saran atau nasihat dalam bahasa Inggris. Asking for suggestion. Nah, bagaimana cara meminta saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris? Misalkan ya, kita sedang sakit. Nah, kita bisa minta saran kepada orang lain. Apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya sakit? Nah, tapi kan itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, ini adalah beberapa ungkapannya. Yang pertama, what do you think I should do? Menurutmu, apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, what do you suggest? Apa saranmu? What would you do if you were me? Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi saya? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestion for me? Ada saran untuk saya? Do you have any advice for me? Ada nasihat untuk saya? Can you give me suggestion? Bisa beri saya saran? Please tell me what should I do? Beritahu saya apa yang seharusnya saya lakukan. Can you suggest me? Bisa beri saya saran? Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang sering kita gunakan untuk meminta saran dalam bahasa Inggris. Nah, silakan teman-teman bisa menghafalkan syukur-syukur semuanya gitu ya. Kalau nggak semuanya, minimal 2 atau 3 atau lebih yang menurut teman-teman itu mudah dihafalkan. Oke ya. Tapi ketika ada orang lain menggunakan kalimat ini, teman-teman harus bisa menanggapinya. This is asking for suggestion or advice, yaitu meminta saran atau nasihat dalam bahasa Inggris. Nah, ketika ada yang meminta saran kepada kita misalkan, nah bagaimana cara untuk menanggapinya atau memberikan saran atau nasihat dalam bahasa Inggris? Can we have some expression of giving suggestion or advice dalam bahasa Inggris, yaitu memberi saran atau nasihat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan yang pertama, I think you should or shouldn't. Saya rasa kamu sebaiknya atau jangan. Kalau should berarti sebaiknya atau seharusnya. Kalau should not atau shouldn't berarti jangan, sebaiknya jangan, gitu ya. Yang kedua, maybe you should. Mungkin kamu harus harus ngapain? Misalkan sedang sakit berarti maybe you should go to the doctor. Nah, misalkan mungkin kamu harus pergi ke dokter. You should or shouldn't, kamu sebaiknya atau jangan. Misalkan you should, kamu sebaiknya cut your hair, potong rambutmu. Nah, itu ya. You need or ought to, kamu sebaiknya You had better You ought to Ini sama ya. I advise you
to, saya menyarankan kamu untuk. I suggest you to, saya menyarankan kamu untuk. Misalkan I suggest you to clean the floor today. Nah, itu juga bisa ya. I suggest that you, saya menyarankan kamu untuk. I recommend you to, saya menyarankan kamu untuk. Why don't you, mengapa kamu tidak titik-titik. Misalkan why don't you just give me some money. Nah, bisa ya. If I were you, I would titik-titik. Jika saya menjadi kamu, saya akan apain. Misalkan temanmu dalam kondisi tidak punya uang. Nah, kita memberikan saran. If I were you, jika saya jadi kamu, I would, saya akan. Misalkan I would find some jobs, saya akan mencari beberapa pekerjaan. If I were in your position, jika saya dalam posisimu, I would, ini sama ya dengan yang atasnya, hampir sama ya. Dan I don't think you should, saya mikir kamu sebaiknya jangan. Jadi kita bisa memberikan saran secara positif ataupun negatif. Positif berarti kita menyarankan untuk melakukan. Nah, kalau yang negatif berarti saran tapi kita menambahkan not. Nah, itu artinya jangan, itu melarang, artinya menjadi sebuah larangan gitu ya. Oke, jadi teman-teman sini juga sama, bisa menghafalkan semua lebih bagus, atau minimal 2 atau 3 atau 4 ungkapan yang teman-teman mudah dihafalkan. Itu titik-titiknya silahkan diberikan saran sesuai dengan situasinya. Oke ya. Nah, setelah kita misalkan diberi saran kepada orang lain, ataupun memberikan saran kepada orang lain, ataupun diberikan saran kepada kita dari orang lain, kita bisa menerima saran tersebut ataupun menolaknya. Nah, di sini we have some expression of accepting suggestion or advice, yaitu menerima saran. Gunakanlah ungkapan-ungkapan di bawah ini jika kamu menerima saran dari orang lain dan kamu rasa saran yang diberikan memang sesuai dengan kamu setujui. Nah, jika kamu setuju dengan saran diberikan oleh orang lain, kita bisa menggunakan I agree with you, saya setuju dengan kamu. I think you are right, saya pikir kamu benar. I think so, saya rasa juga begitu. That's a good idea, itu ide yang bagus. That's right, benar. Thanks, I try your advice, terima kasih, saya akan mencoba saranmu. That sounds great, kedengarannya bagus. Kayak misalkan orang lain memberikan saran kepada kita, misalkan agar memotong rambut saja karena saya rambutnya sudah panjang gitu ya. Nah, kita misalkan menerimanya dengan baik, maka kita bisa menggunakan oh, that's a good idea, itu ide yang bagus gitu ya. Atau I think you're right, saya pikir kamu benar. Nah, gitu ya. Ini menerima. Silakan juga sama dihafalkan beberapa yang memang bagus ataupun mudah dihafalkan gitu ya. Oke, next. Nah, selain menerima saran dari orang lain, kita juga bisa menolak saran tersebut. Nah, ya, misalkan saran tersebut tidak sesuai dengan kondisi kita ataupun kita tidak menerima saran tersebut gitu ya, kita bisa menolak. Nah, jika kamu merasa saran yang diberikan orang lain tidak sesuai dengan apa yang kamu rasa dan kami tidak setuju, kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. Yang pertama, no, I don't think so, tidak, saya rasa tidak begitu. I disagree with you, saya tidak setuju denganmu. That's not good idea, itu bukan ide yang bagus. I understand your point, but I think, saya paham, tapi saya pikir, misalkan saya paham apa yang kamu katakan, tapi saya pikir itu kurang tepat, misalkan juga bisa ya. That's a good idea, but itu ide yang bagus, tapi, nah, kalau yang 1, 2, 3 itu kita bisa menemukan alasan yang lain ya. Kalau yang ke-4, 5 itu titik-titiknya kita bisa memberikan alasannya. Misalkan tadi teman kita menyuruh kita atau menyarankan kita untuk memotong rambut kita bisa menggunakan that's a good idea, itu yang bagus, but tapi
I don't want to cut my hair. Saya tidak ingin memotong rambut saya. Nah, itu bisa ya, menolak tapi secara lebih halus gitu ya, tidak semena-mena dalam menolak. Nah, ini kita memberikan respon tersebut. Silakan juga teman-teman bisa hafalkan beberapa ekspresi tersebut, karena ini nantinya akan sangat berguna ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita punya beberapa contoh dalam sebuah percakapan dalam menggunakan expression of suggestion in English, gitu ya. Contoh percakapan tentang suggestion dalam bahasa Inggris. Ini aplikasinya. Misalkan ini ada contoh memberi dan menerima saran atau nasihat. Ada Lulu dan Hilda. Oke, Lulu, are you okay? Hilda, yes, I just feel a little bit dizzy because I have done many things today. Lulu bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hilda menjawab, ya, saya hanya merasa sedikit pusing karena saya telah melaksanakan atau melakukan banyak hal hari ini. Nah, Lulu ini memberikan nasihat atau saran. I think you should take a rest and get some food. You can continue it tomorrow. Saya rasa kamu sebaiknya istirahat dan makan beberapa makanan. Kamu bisa melanjutkannya besok. Nah, ini Hilda menerima saran tersebut. You're right. Thanks for your advice. Kamu benar, terima kasih sarannya. Lalu Lulu menjawab, yeah, you're welcome. Nah, kalau kita diberikan sebuah nasihat, kita sebaiknya mengucapkan sebuah kalimat ucapan atau terima kasih. Misalkan thanks, nah itu bisa ya, thanks for your advice, terima kasih atas sarannya. Nah, ini Lulu menjawab, yeah, you're welcome, sama-sama gitu ya. Tadi itu yang merah berarti ungkapan untuk memberikan saran, kalau yang hijau berarti ungkapan untuk menerima saran. Oke, contoh yang kedua, meminta saran dan memberi saran dan menerima saran atau nasihat. Ada meminta, memberi, dan menerima. Ini ada Afif dan Han. Afif, what's wrong with you, Han? Apa yang terjadi denganmu, Han? Han menjawab, I always get up late in the morning, so that I cannot go to school on time. What do you think I should do? Han menjawab, saya selalu bangun kesiangan setiap pagi, jadi saya tidak bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, ini warna ungu. What do you think I should do? Ini meminta saran. Menurutmu, apa yang seharusnya saya lakukan? Dan Afif menjawab, I suggest you to go to bed early. Don't stay up late night again. Saya menyarankan kepada kamu untuk tidur lebih awal dan jangan begadang lagi. Nasihat ini menerima tawaran atau saran tersebut. Nah, ini menerima saran tersebut ya. Yeah, I think so. Thanks. Start from now, I will try to sleep early. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih. Dari sekarang atau mulai sekarang, saya akan coba untuk tidur lebih awal. Ya. Oke. Kita masuk ke contoh ketiga, yaitu memberi saran dan menolak saran. Kalau tadi kan menerima saran ya, nah sekarang kita menolak saran. Ada Hussein dan Vino. Hussein, you look pale, what happened? Kamu terlihat pucat, apa yang terjadi? Vino, I haven't eaten since this morning, I feel lean right now. Saya belum makan sejak pagi ini, saya rasa lelah atau lunglai sekarang ya. Hussein, why don't you get some food and eat now? You could pass out. Kenapa kamu gak makan saja sekarang? Kamu bisa pingsan. Dan Vino menjawab, that's good idea, but the problem is I have no money left. Itu dia yang bagus, cuman tetapi masalahnya saya tidak punya uang tersisa. Hussein, what a pity you are. Come with me, I will treat you. Kasihan sekali kamu atau sayang sekali. Yuk ikut dengan saya akan mentraktir kamu makan siang. Vino, thanks Hussein, you are so kind. Terima kasih Hussein, kamu sangat baik. Ini ya. Yang merah itu berarti menawarkan sebuah saran.
Yang biru berarti menolak saran. Ini adalah contoh-contoh ya. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu offering atau tawaran. Offering things adalah menawarkan sesuatu yang misalnya bisa berupa makanan atau minuman kepada seseorang, misalnya tamu atau orang lain. Ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sebaiknya dilakukan secara sopan. Jadi kita punya makanan kepada, misalkan kita punya makanan ataupun minuman, kita ingin menawarkan kepada orang lain. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini, ataupun ketika kita pelayan ya, kita bisa menawarkan ini ke pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini offering things, menawarkan sesuatu. Ini ada yang formal dan ada yang informal. Kalau yang formal kita bisa menggunakan do you need titik. Nah, kita isi dengan bendanya. Apakah kamu membutuhkan, misalkan do you need some sugar? Apakah kamu membutuhkan gula? Would you like titik, maukah kamu? Nah, ini sama saja ya, kita tambahkan titik-titiknya dengan tawaran kita. Shall I titik for you? Haruskah saya titik untukmu? Would you like me to titik, maukah saya untuk? I will titik if you like. Saya akan titik jika kamu suka. Misalkan I will take you some apple if you like. Saya akan memberikan kamu beberapa apel jika kamu suka atau jika kamu ingin gitu ya. Can I get you some titik. Jika saya berikan kamu beberapa. Would you like some titik. May I offer you some? Sama ya, maka saya tawarkan kamu beberapa. Would you like me to get you some? Maka saya berikan kamu beberapa. Nah, misalkan would you like me to get you some candies? Maka saya berikan kamu beberapa permen. Nah, itu bisa ya. Nah, selain menawarkan, kita juga bisa tadi secara formal, tadi secara informal. Misalkan how about some? Nah, ini biasanya untuk teman kita sendiri atau yang sudah sangat akrab gitu ya. What about some titik. What do you say about, or are you up for some? Nah, itu bisa. Misalkan how about some candies? How about some drinks? What about some apples? What do you say about coffee? Nah, itu bisa ya. Kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi tersebut. Silakan sama, hafalkan baik yang formal ataupun informal. Nah, ketika kita ditawar sesuatu, kita bisa meresponnya atau cara menjawab tawaran. Jika ada yang menawarkan sesuatu kepada kita, maka kita bisa menerima atau menolak tawaran tersebut. Ketika kita menerima tawaran, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Dan ketika kita menolak tawaran, kita juga sebaiknya menolak secara halus dan sopan. Dan juga sebaiknya ucapkan terima kasih juga, gitu kan? Berikut beberapa ungkapan untuk menerima dan menolak tawaran dalam bahasa Inggris. Dan misalkan ini untuk yang accepting offers atau menerima tawaran, ya. Ada yang menawarkan kepada kita dan kita menerimanya, ya kita bilang saja thanks, terima kasih, atau thank you, terima kasih. I'd love to, dengan senang hati. I'd love some, saya mau beberapa. Yes, that would be nice, ya itu bagus. Thank you, I'd like to, terima kasih, saya suka. Yes please, ya silakan. Yes, that's kind of you, ya ada baik sekali. That sounds great. Ini yang lebih ke informal ya, karena kurang lebih tidak terlalu formal. Udaranya bagus, please, sama ya. Yang less formal silakan. In bed, less formal tentu. Misalkan dia menawarkan kopi pada kita, nah kita oke. Kita bisa menggunakan yes, that would be nice, ya itu bagus. Yes please, atau please, nah itu sudah cukup gitu ya. Silakan dihafalkan juga untuk materi tentang ini, cara menerima tawaran. Nah, kalau misalnya kita menolak tawaran tersebut, misalnya kita tidak menginginkannya atau kita tidak menyukainya, kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Thank you, but I am on diet. Terima kasih, tapi saya sedang diet. That's very kind. Unfortunately, itu sangat baik. Sayangnya saya, misalkan that's very kind. Unfortunately, I don't like coffee. Misalkan ada yang menawarkan kopi kepada kita.
I'd like to, but saya suka tapi I'd like to, but now I'm avoiding coffee. Juga bisa ya. Saya suka tapi saya sekarang mencoba untuk menghindari kopi gitu. I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Atau nggak perlu, terima kasih. No, thank you, I'm fine. Sama ya. That's very kind, but no, thank you. Sangat baik tapi tidak, terima kasih. Nah, ini juga akan dihafalkan ya. Jangan lupa kita bisa menggunakan ekspresi ungkapan terima kasih walaupun kita menolak. Kemudian di sini ada contoh percakapannya dalam bahasa Inggris. Ini untuk menawarkan sesuatu dan menerima tawaran. Jadi menawarkan dan menerima. Nah, Donna dan Siska. Donna, would you like a cup of coffee? Siska, thank you, I'd like to. Donna, you're welcome. Donna, mau segelas kopi? Ya, terima kasih, saya suka. Donna menjawab, sama-sama. Jadi yang merah itu untuk menawarkan, hijau berarti itu menerima. Next example, ini percakapan menawarkan sesuatu, nah, tapi menolak tawarannya. Ini ada waiter dan putra. Waiter, excuse me, may I offer you some sugar for your coffee? Putra, I'm fine, thank you. Permisi, saya menawarkan gula padamu. Apakah mau? Tidak, saya baik-baik saja, terima kasih, gitu ya. Dia menolak secara halus. Ini percakapan menawarkan sesuatu, menerima dan juga menolak sekaligus. Ada Siti, hi guys. Dian dan Hani, hi Siti. Dian, finally you come, we are waiting for you. Akhirnya datang juga, kita sudah menunggumu. Siti, I'm sorry I'm late. I made avocado juice first before coming here. Maaf terlambat, saya membuat jus alpukat dulu sebelum datang ke sini. Hani, wow, that must be nice. Hani, wow, itu pasti sangat menyenangkan atau bagus atau sangat enak gitu ya. Siti, would you like this avocado juice guys? Mau jus alpukat ini? Hani menjawab, yes, that would be nice. I like avocado. Jadi menjawab dan menerima ya. Wow, that would be nice. Pasti sangat menyenangkan, pasti sangat enak gitu kan. Saya suka alpukat. Dian, that's very kind. Unfortunately, I don't like avocado. Siti, itu bagus tapi sayang sekali saya tidak suka alpukat. Siti menjawab, here it is honey, I hope you like it. Hani menjawab, thanks Siti. Ini Hani, saya harap kamu suka. Terima kasih Siti. Siti, what do you mean Dian? I don't know that you don't like avocado. Sayang sekali Dian, saya nggak tahu kalau kamu nggak suka alpukat. Dian, no problem. Siti, thanks. Nggak masalah Siti, nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, di Siti menawarkan itu yang merah, dan Hani yang hijau itu menerima, dan Dian yang biru itu menolak gitu ya. Itu adalah contohnya dalam bahasa Inggris. Oke, sekian adalah materi tentang suggestion level for in English atau saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Jika belum paham silahkan bisa buka link di bawah ini untuk materi tertulisnya. And that's all for today, and thank you for your attention, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.